Komisi 2 DPR RI menggelar rapat bersama dengan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Untuk informasi terkini kita bergabung bersama reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tommy Pribadi di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Ya, Prama, apa agenda rapat Komisi 2 dan Mendagri siang hari ini? Ya, Dias, memang Dewan Perwakilan Rakyat bersikeras untuk mengusulkan agar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah untuk direvisi. Rencananya pada pukul 2 siang nanti DPR akan memanggil Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk mengadakan rapat bersama dengan Komisi 2 di ruang rapat pimpinan di Gedung Nusantara 3. Namun hingga saat ini dari pantauan kami ruang rapat baik di ruang rapat pimpinan maupun di ruang Komisi 2 masih nampak sepi dan juga masih kosong, dan Mendagri pun Cahyokumolo belum memastikan diri atau belum mengkonfirmasi apakah ia akan turut hadir pada rapat itu atau hanya akan mengirimkan utusan atau perwakilannya saja dalam menghadiri rapat itu. Meski demikian, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memang mengiyakan bahwa nanti pada pukul 2 akan diadakan rapat pimpinan antara Komisi 2 dengan Mendagri, dan pada rapat nanti memang direncanakan DPR akan mendorong Mendagri untuk menyetujui pengesahan atau menyetujui wacana revisi Undang-Undang Pilkada dan juga Undang-Undang Partai Politik. Menurut Fahri bahwa perlu ada kejelasan tentang pembakuan peraturan di dalam pilkada, karena pilkada pada tahap 1 ini akan berlangsung serentak di seluruh daerah. Dias. Ya, Prama, poin apa saja yang sebenarnya menjadi sorotan jelang pilkada pada Desember mendatang yang mungkin disinggung pada RDP kali ini? Baik, Dias, pada rapat ini memang ada poin utama yang jadi bahasan, yaitu adalah untuk wacana revisi undang-undang di pasal 42 Undang-Undang Pilkada yang antara lain memuat bahwa pendaftaran pasangan calon kepala daerah harus mendapat rekomendasi pengurus partai dari tingkat kota hingga tingkat provinsi, dan ini tentunya akan sangat menyulitkan bagi partai yang sedang bersengketa dan juga memiliki dualisme pengurusan dalam partai. Dan juga poin berikutnya adalah di Undang-Undang Parpol, yaitu pasal 23, pasal 32 dan juga pasal 32 yang rencananya akan direvisi. Dan memang revisi ini, Dias, diusulkan menyusul adanya beda pendapat antara DPR dengan KPU, di mana memang pada revisi ini perlu kesepakatan antara DPR dengan pemerintah. Dan sebelumnya memang KPU telah menyetujui draft peraturan KPU mengenai parpol yang bersengketa. KPU memberikan syarat untuk parpol yang bersengketa di pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap dan atau sudah islah sebelum pendaftaran pilkada. Peraturan tersebut tentunya mengancam Golkar dan juga P3 yang terancam tidak dapat mengikuti pilkada pada Desember 2015 nanti, sehingga diusulkan agar Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Parpol yang menjadi acuan KPU untuk membuat peraturan direvisi. Jadi intinya, Dias, adalah menambah pasal bahwa untuk parpol yang bersengketa KPU merujuk putusan pengadilan terakhir dan tidak harus ingkrah. Namun KPU pada beberapa waktu yang lalu menolak karena tidak ada payung hukum yang mengatur hal itu, dan saat ini, Dias, DPR sepakat untuk merevisi Undang-Undang Parpol dan Undang-Undang Pilkada untuk menciptakan payung hukum baru, dan kita lihat nanti apakah Mendagri Cahyokumolo akan menyetujuinya atau tidak. Dias. Ya, jadi sengketa parpol nanti akan diatur kembali dalam undang-undang bahkan ya. Terima kasih, Prama. Pemirsa, reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Tommy Pribadi melaporkan langsung dari gedung DPR MPR Senayan, Jakarta.